Halo, nama saya Muhammad Renata dengan NIM 67 Di sini kita akan mencoba kode ini ya. Untuk nantinya kita bisa memahami konsep-konsep ini. Script struktur dan format, importing dan pemakaiannya, deklarasi variabel dan pemakaiannya, pembuatan fungsi dan pemakaiannya, dan juga basic error handling. Oke, kita buat langkah per langkah. Kita buat file dulu, example.py. Lalu kita import modul yang kita perlukan, import sys. Karena nanti kita pakai sys untuk keluar program, untuk kita menerima inputan user, itu kita pakai sys nanti. Makanya kita import sys. Lalu kita buat fungsi ini fungsi dobler pengganda ya, kita samakan aja, hasil sama dengan angka kali 2. Oke, jadi ini adalah fungsi diawali dengan def ya, selalu def, lalu kita namakan fungsinya adalah dobler dengan parameter angka. Jadi nanti angkanya dikali 2, hasilnya akan masuk ke variabel hasil dan return hasil. Maksudnya fungsi dobler akan mengembalikan nilai hasil. Lalu kita buat entry point-nya ya. Entry point if name sama dengan main. Simpelnya adalah kalau program ini dijalankan sebagai program utama, maka jalankan kode-kode yang di bawahnya ini. Anggaplah ini kode. Kalau bukan dijalankan di program utama, maka ini nggak jalan. Kode-kode yang di bawah if ini nggak jalan. Seperti itu. Lalu kita buat try except di sini. Try itu maksudnya kita cek dulu inputan user itu benar apa enggak. Bisa float angka ya, inputan user angka, bisa float, bisa ditulis int integer juga bisa. Lalu sys argument vector indeks pertama. Lalu except di sini indeks error, file error. Yes. Nah, kita tulis kalau misalnya user salah input atau melakukan kesalahan pada saat program ini dijalankan, maka akan muncul ngeprint salah, lalu sistem keluar. Oke. Jadi maksudnya adalah kita cek dulu inputannya itu apakah tipe inputannya adalah float, tipe angka yang desimal, yang posisinya berada pada indeks pertama, argumen vektor indeks pertama. Lalu kalau misalnya salah, maka akan masuk ke except, akan menjalankan ini. Dia akan ngeprint salah dan keluar dari programnya. Sistem exit, ininya 1 ya. Itu maksudnya adalah program keluar karena kesalahan. Program berakhir karena kesalahan. Kalau sistem exit 0 itu berarti program berakhir tanpa terjadi kesalahan. Cuma karena ini kita atur di exit ya. Diatur ketika terjadi kesalahan, maka kita tulisnya system exit 1. Lalu kita buat untuk supaya inputan usernya itu masuk ke ini, fungsi ini. Jadi kita buat variabel jawaban yang akan diisi dari inputan user, dobler input ini, print jawaban. Oke, coba kita jalankan. (25 deh, 50). Oke, mirip ya. Jadi kita lihat konsepnya dulu, script struktur informasi ya. Struktur kode Python pada umumnya kita itu import modul yang kita perlukan dulu, lalu kita atur fungsi yang kita butuhkan itu akan seperti apa. Kalau sini ada entry point-nya untuk apa ya, sebagai titik atau pintu utama program dijalankan. Lalu di sini itu untuk menjelaskan konsep dari basic error handling ya, kita ngecek dulu apakah inputannya itu benar apa enggak. Sebenarnya ini mirip sama kayak if else ya, cuma try except ini lebih tepat dipakai ketika developer mencoba untuk memprogram kodenya untuk menghindari kesalahan yang tidak terduga, seperti itu. Function creation and usage ini variable declaration ya, kita buat variabel hasil, kita buat variabel jawaban. Terus importing script struktur udah mirip ya. Jadi secara lengkapnya import sys dipakai untuk kita mengimport modul sys, karena di sini kita pakai sys argumen sys.ini dan juga sys exit. Kalau kita nggak import sys, maka ininya nggak jalan ya. Lalu kita buat fungsi pengganda di sini, div dobler angka, parameternya angka untuk mengembalikan hasil. Lalu di sini ada entry point untuk menjalankan
untuk menjalankan kode di bawahnya ini ketika program tersebut dijalankan di program utama. Cuma sebenarnya karena filenya cuma satu ya, filenya cuma satu, ini juga bukan diimport sebagai modul, ini juga kurang berpengaruh. Cuma ini cukup menjelaskan, ini sebagai entry point ya. Lalu sini ada try except juga untuk ngecek error, ini juga untuk biar inputannya ini, inputan user masuk ke fungsi doubler, dari fungsi doubler itu masuk ke jawaban, lalu dari jawaban kita print jawabannya. Makanya ketika user input 25, 25 nya masuk ke fungsi doubler, dari 25 dikali 2 jadi 50, lalu mengembalikan nilai, hasilnya sama dengan 50, dan hasil ini masuk ke jawaban, jadi jawabannya sama dengan 50, seperti itu. Oke, mirip ya, ini versi saya dan ini versi tutorial before. Oke, sekian, itu adalah program kode Python sederhana, semoga cukup menjelaskan. Terima kasih.